di testa, Tonali, gol! Sandro, meritato! Sandro Tonali merasa sangat bahagia setelah berhasil mempersembahkan trofi Serie A untuk timnya AC Milan pada musim 2021-2022 lalu. Sebagai pemain yang masih tergolong muda, yakni 22 tahun, dia jelas merasa bangga karena sudah bisa menaruh trofi Serie A di lemari pialanya. Malah dia berani bermimpi dengan berujar bahwa target selanjutnya adalah memenangi trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan. Apa yang dikatakan Tonali memang banyak timbulkan keraguan. Bukan meremehkan bakatnya atau tim yang tengah dibelanya saat ini. AC Milan memang masih perlu banyak berbenah bila bicara tentang trofi tertinggi Eropa. Namun itu semua sama sekali tidak menghalangi Tonali. Dia yakin bila cepat atau lambat, trofi Liga Champions Eropa akan segera masuk ke dalam genggaman. Saya bermimpi memenangkan Liga Champions bersama Milan, ujar Tonali dikutip dari Football Italia. Seberapa hebat Sandro Tonali? Sandro Tonali merupakan seorang gelandang yang memulai karir di Akademi Piacenza. Dia pernah 2 kali mendaftar di Akademi Milan, namun selalu ditolak. Sayangnya mereka tidak berpikir bahwa pemain ini siap. Mereka akan menghabiskan banyak uang bila membeli Tonali di masa depan. Mereka tidak benar-benar tahu bagaimana pemain ini akan berkembang, ucap Davide Gatti, kepala sekolah sepak bola Lombardia Uno yang telah berafiliasi dengan Milan selama 20 tahun kepada The Athletic. Pada tahun 2012, setelah Piacenza mengalami kebangkrutan dan tidak bisa membiayai sektor akademi, Tonali lalu bergabung dengan Brescia. Di tim tersebut bakatnya terus tumbuh menjadi sorotan. Dia disebut sebagai salah satu gelandang masa depan yang punya karakter eksplosif. Berposisi sebagai seorang gelandang, Tonali bisa dimainkan sebagai gelandang tengah atau bertahan sebagai deep lying playmaker. Saat masih menimba ilmu di Brescia, Tonali berhasil dipromosikan ke tim utama pada tahun 2017. Di sana dia menjadi andalan dan sukses membawa Brescia memenangi trofi Serie B pada musim 2018-2019. Dalam 3 musimnya di Brescia, Tonali tampil dalam 89 laga dan mencetak 6 gol. Gaya bermainnya yang elegan serta punya kemampuan terbaik dalam memberi umpan dan melepas tembakan. Tonali kerap disamakan dengan legenda timnas Italia, Andrea Pirlo. Terlebih kemiripan gaya rambut membuat orang-orang yakin bila Tonali adalah penerus sang legenda dengan akurasi tendangan berbahaya. Namun lebih dari itu, ketika ditanya siapa sosok yang jadi panutannya, Tonali malah menyebut Gennaro Gattuso. Dia sangat yakin bila gaya bermainnya lebih mirip dengan Gattuso. Setelah diperhatikan, selain punya akurasi tendangan yang baik seperti Pirlo, Tonali memang punya kekuatan besar ketika berduel dengan lawan. Gaya menekan yang didukung oleh tingginya semangat juang membuat Tonali memang tak salah bila menyebut Gattuso sebagai panutannya. Yang tak kalah penting, mentalitas seorang pemenang ketika bertanding juga selalu tampak dari seorang Tonali. Apa yang telah ditampilkannya selama ini pun mendapat pujian langsung dari Andrea Pirlo. Dia memiliki segalanya untuk menjadi seorang juara. Dia sudah bisa bermain untuk tim yang hebat. Dia yang terbaik di liga ini. Dia jauh lebih lengkap dari saya, terutama dalam bertahan, ucap Pirlo kepada Gazzetta dello Sport. Lebih sering mengandalkan kaki kanan, Tonali memiliki kecerdasan taktik yang luar biasa. Dia bisa membaca permainan dan selalu siap menerjang segala serangan lawan. Fisiknya yang tangguh serta tackle yang selalu tepat juga membuatnya dilihat orang sebagai penerus Daniele De Rossi. Tonali adalah gelandang hebat. Dia sangat berbakat dan memiliki segalanya untuk menjadi gelandang terbaik dunia. Setidaknya kalimat itulah yang diucapkan legenda AS Roma, Francesco Totti. Bergabung dengan AC Milan dan mengalami peningkatan tajam. Setelah berhasil membawa Brescia promosi ke kompetisi Serie A, Tonali memang gagal membawa klub masa kecilnya itu bertahan. Akan tetapi dia masih bisa bermain di kompetisi kelas atas karena terdapat banyak klub yang meminatinya. Sebut saja Manchester United, Arsenal, Inter Milan, dan AC Milan. Tonali mengatakan bila dia masih ingin bermain di Italia.
maka jelas sudah bila tujuannya adalah Inter Milan atau AC Milan. Ketika Milan melakukan negosiasi dengan diwakili oleh Paolo Maldini, Tonali akhirnya bersedia bergabung. Dengan kontrak peminjaman selama semusim, Tonali resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Milan musim 2020-2021. Di awal musimnya bersama AC Milan, performa Tonali terbilang jauh dari harapan. Tekanan dari media terus berdatangan, mengingat dia tidak benar-benar bisa diandalkan di lini tengah Milan ketika itu, dan lebih sering menunjukkan performa angin-anginan. Namun meski mendapat banyak cacian, mayoritas penggemar Milan percaya bila Tonali masih memiliki banyak waktu untuk berkembang. Usianya baru 21 tahun. Dia jelas masih membutuhkan proses adaptasi untuk bisa menjadi pangeran di lini tengah Milan. Toh pada musim pertamanya, dia juga berhasil mengantar Milan duduk di tangga kedua liga. Apa yang menjadi keyakinan banyak penggemar Milan pun menjadi kenyataan. Setidaknya ada beberapa peningkatan yang dialami Sandro Tonali di musim keduanya bersama Milan. Pertama adalah transformasi fisik. Ketika di musim pertamanya, dia tampak seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya di keramaian. Tonali sukses membalikan itu semua di musim keduanya. Dia muncul sebagai pemain yang memiliki kekuatan yang lebih besar di lini tengah dan berhasil menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Tonali bahkan tak jarang membela rekan setimnya ketika mendapat intimidasi lawan. Kemudian dari segi pressing, Tonali juga tampak lebih bergairah. Salah satu elemen kunci dari pendekatan taktis Stefano Pioli didasarkan pada tekanan, dan Tonali adalah bagian utama dari mekanisme ini. Di laga melawan Atalanta pada Oktober 2021 lalu bisa menjadi contoh, di mana tekanan yang diberikan mampu memaksa pemain Atalanta, Freuler, melakukan kesalahan dan membuat Tonali mencetak gol keduanya musim lalu. Berikutnya ada peran berupa membuat pemain seperti Theo Hernandez dan Davide Calabria yang beroperasi di sisi lapangan lebih nyaman ketika ikut membantu serangan. Tonali yang berdiri tepat di depan dua bek utama selalu siap untuk ikut bertahan ketika tim tengah diserang. Apa yang menjadi peningkatan Tonali pada musim lalu kemudian didukung dengan fakta bahwa fleksibilitas permainannya meningkat. Dalam skema 4-2-3-1, Tonali bisa dimainkan di mana saja di sektor gelandang. Selain diperankan sebagai gelandang bertahan, beberapa kali Tonali diberi kebebasan untuk menyerang dan dibuktikan dengan sejumlah gol yang dicetaknya. Keberaniannya dalam memberi ancaman di kotak penalti lawan membuatnya mampu mencetak gol penting di laga melawan Lazio dan Hellas Verona pada musim lalu. Di usianya yang tergolong muda, Tonali juga memiliki kecepatan yang terus meningkat. Pada musim 2021-2022 lalu, dia memiliki rata-rata kecepatan 35 km per jam, di mana hal itu membuat Pioli mempercayakannya untuk menghentikan serangan balik lawan. Dengan tanggung jawab yang diberikan, Tonali berhasil catatkan rata-rata 1,73 tackle per 90 menit dan 1,97 intersepsi per laga pada musim lalu. Melalui peran penting yang ditunjukkan, Sandro Tonali disebut sebagai salah satu pilar utama dalam keberhasilan Milan meraih gelar Scudetto ke-19. Dia sangat layak mendapat sanjungan, di mana hal tersebut kemudian membuat petinggi Milan ingin terus mempertahankannya.